Bentar, ini ada apa ini? Oke, kita mulai. Mahasiswa STKIP Senar Cendekia takbir. Allahu Akbar. Oke, mantap. Sekali lagi. Mahasiswa STKIP Sinar Cendekia takbir. Allahu Akbar. Oke, baik. Berbicara tentang tokoh. Di sini tokoh merupakan seseorang yang memiliki peran penting dan bahkan bisa dikenal oleh masyarakat luas. Di dalam agama Islam, kita memiliki banyak sekali tokoh seperti diantaranya yaitu ada tokoh ilmuwan Muslim, contohnya ada Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Ibnu Al-Haytham, dan lain sebagainya. Mereka telah menemukan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat sampai dapat kita gunakan di zaman modern saat ini. Kemudian ada Khalifah, ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dan bahkan kita selaku umat Islam di dunia ini memiliki tokoh yang sangat luar biasa. Dan sebagai suri tauladan bagi seluruh umat manusia, terutama umat Islam, yaitu Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW. Seorang pioner perubahan dari zaman jahiliyah atau zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dan penuh berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sebagai mahasiswa juga insya Allah bisa menjadi seorang tokoh, yaitu tokoh muda selaku pembawa perubahan, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi contoh untuk generasi terus kita nanti. Amin. Melihat dari banyaknya tokoh tersebut, kita dapat belajar berbagai macam hal penting yang dapat dinilai dan diambil positif dari para tokoh muslim yang telah kita jadikan sebagai contoh suri tauladan tadi. Kemudian bagaimana tokoh yang dikenang di sepanjang masa? Penasaran bukan? Mari kita simak dan dengarkan materi dari narasumber kita malam hari ini. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Kak Anung atas sambutannya. Pada teman-teman yang belum mengisi absensi, boleh diisi dulu. Udah ada linknya di grup di chat. Baiklah, kita masuk ke acara inti pada malam hari ini, yaitu materi akan disampaikan oleh Ustadz Huzaifah Al-Hasmi Robani LC selaku Murabi Pendidikan Karakter STKIPSC dengan tema tokoh yang dikenang sepanjang masa. Kepada Ustadz, kami persilakan. Ya. Benar. Izin share sound ya. Baik, Ustadz. Ya, mantap. Kalau begini musiknya terlalu besar atau belum terdengar, Ustaz? Dengar, Ustaz. Oh, nggak ada? Nggak ada. Udah kedengeran belum ya? Pelan banget. Pelan banget. Kedengeran? Ya, lumayan. Dengar, Ustaz. Kegedean nggak? Jadi gladi resik ya. Segini cukup? Ya, cukup. Cukup, Ustaz. Ya. Kalau bisa lebih kenceng sih, Dad. Lebih kencang. Terus suara saya kalah lagi. Enggak, Dad. Ini masih pelan. Enggak ya? Cukup segini? Pas. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال أيضا في آية أخرى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. صدق الله العظيم وصدق على رسوله الكريم ونحن ذلك على الشاهدين والشاكرين. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Ya. Tentu yang kita inginkan adalah semangat atau semangat jam 12 siangnya anak muda. Ibarat hari 24 jam, anak muda itu seperti jam 12-nya. Kenapa? Di jam 12 itu matahari lagi sengit-sengitnya, lagi terang-terangnya, lagi cerah-cerahnya, itulah anak muda. Dimana kita tahu, kita dulu pernah balita, kita dulu pernah bayi. Nggak ada kan yang lahir langsung sebesar Anung, nggak ada kan? Semua dari kecil, semua dari balita, semua belajar, semua kemudian bertumbuh dan berkembang sampai akhirnya semua yang ada di hadapan kita ini adalah anak-anak muda yang punya semangat secerah matahari, anak muda yang punya pengaruh seluas cahaya matahari itu menerangi bumi. Itulah spirit anak muda yang bisa kita pahami dari ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat semesta. Maka punya akal itu dipakai untuk berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ternyata menaruh hikmah-hikmah itu ya bukan hanya di kelas, ya bukan hanya di peristiwa-peristiwa tertentu, tapi juga di alam semesta. Oke, biar tambah semangat gitu ya. Ya, makanya kita ada sedikit ditambah dengan instrumen musik. Karena mungkin hari ini kita ingin merenung ya, memuhasabah diri. Bahwa kita ini punya satu contoh yang luar biasa. Kita ini punya satu keteladanan, satu tokoh yang luar biasa. Tapi sudah sejauh mana kita mengenal beliau? Sudah sejauh mana kita memahami beliau? Sudah sejauh mana bukti cinta kita untuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Di mana dulu ribuan tahun yang lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah berkorban begitu luar biasa untuk kita. Tanpa pengorbanannya
Mustahil kita hari ini bisa merasakan nikmatnya beriman, merasakan kedamaian Islam, merasakan segala nikmat yang Allah berikan ini. Nah, untuk itu terima kasih untuk teman-teman yang sudah mewadahi. Semoga ini menjadi amal jariah antum ya. Menjadi amal jama'i dan menjadi bukti nanti ketika Rasulullah menunggu umatnya di surga kelak, Rasulullah nggak akan masuk ke dalam pintu surga sebelum nunggu. Ini mana nih rombongan STKIP ini? Mana nih rombongan dari Lengkong nih, mana nih? Belum datang kayaknya. Nunggu antum semua. Sampai antum datang, gerbong kita datang, bersambung dan bergabung dengan gerbongnya Rasulullah SAW dan kita masuk surga bareng-bareng. Meskipun mungkin kita jauh gitu ya. Wah, Rasulullah kelihatan dari jauh kan gitu ya, kecil. Karena saking apa? Saking banyaknya followersnya Rasulullah. Dan yang paling depan siapa? Tentu para sahabat. Gitu. Nah ini insya Allah adalah ya ada iklan ya. Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf nggak pakai slideshow. Kita mengalir saja ya. Sebagaimana tadi yang sudah kita sampaikan ayat Quran di awal ya tentang keutamaan kisah. Kita tahu bahwa Al-Quran itu kan bukan kitab sejarah. Tapi kita juga tahu dan paham bahwa sepertiga Al-Quran itu adalah sejarah. Itu adalah kisah-kisah nyata yang harusnya menjadi referensi kita berpikir. Yang harusnya menjadi referensi kita bersikap. Khususnya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin dan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ketika sejarah tidak menjadi referensi kita berpikir, tidak menjadi referensi kita bersikap, maka apa yang terjadi? Bingung umat ini. Akan bingung. Bingung mau pilih jalan yang mana, bingung mau ikutin siapa, mau contoh siapa. Akhirnya apa? Akhirnya apa teman-teman? Akhirnya musuh-musuh Islam itu kemudian membuat kisah-kisah fiksi. Muncullah Iron Man, muncullah Avenger, yang mana itu tidak real. Karena hari ini kalau kita ke sana, ke tempat mereka hari ini, belum tentu mereka ada. Ya. Belum tentu yang memerankan Hulk, manusia hijau itu, tiba-tiba jadi besar karena obat, belum tentu ada. Dan memang tidak ada. Lalu sudah kemana kita hari ini? Mencontoh ya, kisah nyata yang real, yang sudah dikisahkan oleh Al-Quran, bahkan As-Sunnah, bahkan Sirah Nabawiyah. Karena kita ketika bicara kisah, maka di dalamnya pasti ada tokoh-tokoh. Pasti di dalamnya ada figur-figur yang sungguh luar biasa telah melewati kehidupan ini dengan ketaatan, dengan usaha perjuangannya untuk mempertahankan agama ini. Dan salah satunya adalah yang diangkat tema hari ini sebagai pahlawan, sebagai tokoh yang dikenang, bahkan dicontoh sepanjang zaman. Ialah Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan tokoh-tokoh selain Islam itu juga nulis kisah tentang Rasul. Ada namanya Michael Hart, seorang penulis barat. Dia menulis 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. Siapa nomor 1? Nabi Muhammad SAW. Siapa nomor 2?
Nabi Isa alaihi salam. Nomor 3 baru tokoh mereka. Artinya apa? Mereka tidak beriman, tapi mereka pakai pikiran mereka, nalar mereka. Mereka tahu bahwa ada tokoh yang seperti itu, dan mereka percaya itu, dan mereka yakini itu. Lalu bagaimana kita yang sudah beriman ini? Sudahkah kita menyerap segala kisah tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu mencontohkannya dalam kehidupan kita? Sudah sejauh mana? Teman-teman pernah nggak? Coba teman-teman list 24 jam kehidupan kita. Ngapain aja? Dari bangun sampai tidur. Nanti teman-teman coba compare dengan 24 jam kehidupan Nabi SAW. Coba, ya, bisa dicari di kitab-kitabnya, bisa dicari kajian-kajiannya. Coba rangkum 24 jam kehidupan Nabi itu ngapain aja sih? Coba samain, sama nggak? Ya, ada yang sama kah? Mungkin 1 kegiatan, mungkin 2 kegiatan, mungkin 3 kegiatan, atau bahkan, Masya Allah, ya perlu apresiasi nih kalau teman-teman ada yang sampai 24 jamnya sama persis dengan Nabi. Tapi pertanyaannya, ya kita ngaca sekarang, masing-masing bercermin, ya sama nggak? Ya, silakan jawab masing-masing. Tapi ini bukan untuk melemahkan kita, justru untuk menambah semangat lagi untuk kita mencontoh bahwa selain bagian dari keimanan kita untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga adalah untuk mendapatkan ridho Allah, untuk menambah berkah, ya, dari segala kehidupan yang kita lalui. Teman-teman sekalian, dalam surat Hud tadi kita akan bahas sedikit, ya, apa makna di balik surat Hud ayat 120, bahwa kenapa sejarah menjadi penting, kenapa kisah menjadi penting, ya, karena kisah adalah jembatan. Kisah adalah penyambung. Hari ini orang-orang yang tidak punya referensi sejarah akan buta, akan bingung, bahkan akan dikelabuhi oleh orang lain. Tapi hari ini ada mungkin yang usianya baru 15 tahun, baru 19 tahun. Mungkin antum di sini range umurnya kurang lebih 20 sampai 23 tahun. Tapi kita lihat orang atau anak muda yang membaca sejarah, dan kita tahu sejarah itu ribuan tahun ke belakang kan? Ya, sejarah itu bukan 10-20 tahun, tapi ribuan tahun ke belakang. Ketika antum membaca sejarah, berpikir tentang sejarah, lalu berusaha mengaplikasikannya dalam kehidupan hari ini, maka seakan-akan usia antum itu dewasa sekali. Ya, nanti kalau ditanya umur antum berapa, bukan 20, bukan 21, tapi ribuan tahun. Karena saya sudah membaca orang-orang yang hidup ratusan bahkan sampai ribuan tahun. Tapi berapa banyak juga ada orang tua hari ini, atau orang yang sudah menua, atau bahkan anak muda yang berpikir tua, karena tidak membaca sejarah, maka dia hilang referensi berpikirnya, hilang referensi bersikap. Ya. Maka kalau kita ingin mengikuti Nabi SAW, pelajarilah sejarah sebagaimana Nabi juga belajar sejarah. Dari mana Nabi belajar sejarah? Dari Al-Quran. Ya, tanpa sejarah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, which is itu adalah kehidupan para nabi dan rasul dan orang-orang soleh terdahulu, Nabi nggak akan kuat berdakwah, teman-teman. Sebagaimana kita, ruh dakwah kita ini akan kosong
kalau kita nggak baca sejarah. Nabi SAW baca kisah Yusuf, maka Nabi tegur, ya, tegar ya, tegar dalam tekanan. Nabi SAW baca kisah Nabi Musa, maka Nabi sabar menghadapi kaum. Nabi SAW membaca kisah Nabi Nuh, maka Nabi semakin kokoh kakinya untuk berkiam berlama-lama berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi membaca kisahnya Nabi Daud, maka Nabi mampu memanajemen hidupnya antara hubungan dengan Allah punya waktu. Kita hari ini nggak jelas hidupnya karena kita nggak punya referensi. Kalau teman-teman mau termanage dengan baik hidupnya, baca, kaji referensi orang-orang soleh, kaji referensi para nabi dan rasul, terkhusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan Quran kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Seluruhnya, semuanya telah Allah ceritakan, telah kami kisahkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari kisah-kisah para nabi, dari kisah-kisah para rasul. Berapa jumlah para nabi dan rasul? Berapa seluruh jumlah para nabi dan rasul? Kalau di Al-Quran kan yang wajib kita pahami dan kita ketahui ada kurang lebih 25. Tapi di luar itu berapa? Include ada Nabi Khidir, Nabi Shiz, ya, dan seterusnya. Siapa? Berapa? Ada yang tahu? Silakan komen di kolom chat. Ada yang tahu nggak? Oke. Oh, 124.000. Ada yang lain? Ya, 124.000 Nabi dan Rasul. Kita 25 aja belum lengkap baca sirahnya. Ini 124.000. Ana yakin hidup antum yang mungkin berapa tahun Allah berikan itu nggak akan cukup untuk baca sirah Nabi dan Rasul. Bahkan untuk mengaji tentang sirah nabawiyah, kehidupan Nabi SAW yang 63 tahun itu nggak akan cukup, nggak akan habis. Percaya nggak? Sampai hari ini, sampai detik ini masih ada yang menulis biografi Nabi SAW. Percaya nggak? Karena inspirasinya itu nggak akan habis. Ada umat Islam yang menjadi dokter. Ketika dia menjadi dokter, dia muslim, dia mukmin, dia kaji sirah nabawiyah, lalu dia ekstrak, ya, sesuai dengan kompetensi dia sebagai dokter, apa aja nih sunnah-sunnah dari segi kesehatan. Nanti datang lagi orang yang ahli militer, ya nggak? Ahli militer ada orang Mesir ya, namanya Mus'ab kalau tidak salah, ya, beliau ahli militer di sana. Lalu mengkaji sirah nabawiyah, kemudian dibuatlah buku oleh dia tentang strategi militer Nabi SAW. Antum mau jadi apa? Mau jadi pemimpin? Sudah ada bukunya, tapi pasti masih ada inspirasi yang belum digali. Maka jadi apapun kita, dalam rangka melestarikan, dalam rangka mengikuti sunnah, menghidupkan sunnah, dalam rangka beramal soleh, maka pastikan kita merujuk atau bersumber segalanya dari kehidupan Nabi SAW. Begitu juga Nabi. Kehidupan Nabi itu bersumber dari kehidupan Nabi dan Rasul sebelumnya. Nanti kita akan highlight sedikit tentang Isra Mi'raj. Bagaimana Nabi SAW itu belajar dari para Nabi dan Rasul sebelumnya.
Jadi bukan mentang-mentang Nabi Rasulullah SAW ini adalah Nabi terakhir. Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang diutus rahmatan lil alamin, lalu tidak pernah belajar tidak. Nabi butuh referensi bagaimana menghadapi Bani Israel. Nabi butuh referensi bagaimana menghadapi para orang-orang yang kafir, munafik. Jika Nabi saja butuh referensi, apalagi kita, umatnya. Ya. Teman-teman sekarang hari ini mungkin ada yang bagian dari pengurus BEM, atau mungkin di luar BEM ada yang juga ikut organisasi. Sejauh mana kita berorganisasi lalu mengambil referensi dari cara Rasulullah memanage SDM, cara Rasulullah membuat program, sejauh mana? Ya. Ma nusabbitu bihi fu'adak. Lanjutan dari surat Hud tadi. Semua kisah yang Allah berikan dari kisah-kisah para nabi dan rasul itu adalah untuk mengokohkan hati nabinya. Jadi kalau hari ini ada yang galau, ingat ya, galau kita ini jangan di downgrade cuma karena masalah cinta. Ya, itu bukan level kita lagi. Kecuali kalau ditolak lamarannya, oke lah. Tapi kalau putus cinta atau hal-hal yang bersifat duniawi tapi kita nggak bisa mampu untuk mencapainya, itu bukan level kita. Ya, level kita adalah ya kita galau karena sulit untuk beramal soleh, sulit untuk berdakwah, sulit ya untuk kemudian istiqomah, itu level kita. Maka kisah-kisah para nabi dan rasul itu meneguhkan hati nabinya. Bahasa lainnya, mempertajam nalar nabi. Sehingga nabi punya dada yang lapang. Ketika melihat umatnya nih, ya Allah, 13 tahun pertama adalah masa-masa yang sulit bagi Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi dihina, bagaimana Nabi difitnah, bagaimana Nabi berusaha untuk di-framing sebagai seorang sahir, penyihir, sebagai seorang kahin, dukun. Bagaimana Nabi bahkan umatnya yang belum banyak itu sudah dianiaya, bahkan dibunuh. Jika Nabi tidak punya referensi, mustahil Nabi akan bertahan. Tapi kemudian Allah kuatkan, Allah kokohkan. Dengan apa? Kisahnya Nabi Musa, dulu juga ada kaumnya Nabi Musa yang senantiasa membangkang. Ya, ada kaumnya Nabi Nuh, bahkan membangkangnya itu bukan cuman dengan verbal ya, dengan lisan. Tapi Nabi Nuh nih lagi ceramah nih. Ya, ada nggak hari ini orang ya, atau kita pernah merasakan lagi nyampein sesuatu, atau mungkin lagi mimpin rapat, lagi ngejelasin program, atau lagi berdakwah gitu ya, lagi ngajar, terus kemudian muridnya itu tutup telinga, kemudian ditutup mukanya lalu pergi. Pernah gak kita ngalamin kayak gitu? Nabi Nuh seperti itu. Dan Rasulullah berkaca, ya Allah, aku ini belum ada apa-apanya ya Allah. Ujianku tidak seberat nabi-nabiku, ya, nabi dan rasul sebelum. Maka aku bersabar. Ya, fasabrun jamil. Sebagaimana Nabi Yakub juga bersabar. Bahkan bukan menghadapi umat, tapi menghadapi keluarga, anaknya sendiri. Rasulullah juga bersabar menghadapi Abu Lahab yang provokatif, ya, bahkan itu keluarganya sendiri, pamannya sendiri. Kita pun hari ini harus bersabar, teman-teman. Ya, sabar itu di awal. Kalau di akhir itu sadar. Ya, sabar itu dari awal. Makanya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Artinya Allah memberikan perintah kalau mau minta tolong sama Allah, kalau ingin ditolong oleh Allah, setara, ya. Ketika kita sholat, ketika itu juga kita sabar.
Bukan sabarnya tuh nanti, bukan. Ya, jika kita ingin kemudian Allah berikan pertolongan, sabar dari Allah. Waja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatun wa zikra lil mu'minin. Allah juga menyampaikan bahwa fungsi sejarah, fungsi kisah juga itu adalah ya bahwa ketika Allah yang menyampaikan dan Rasulnya ini bersifat benar ya adanya, tidak pernah ada kebohongan. Karena hati-hati teman-teman ketika nanti nyari referensi ingin melihat kisahnya Rasulullah tentang Isra Mi'raj, itu tidak semuanya benar, kecuali pada hadis-hadis yang sahih, termasuk riwayatnya Ummu Aiman. Itu riwayatnya yang paling mendekati, gitu ya, yang paling lengkap. Maka hati-hati, karena ada juga yang memutarbalikkan fakta, menambah-nambahkan tentang kisah Isra Mi'raj. Maka yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya adalah benar adanya. Berarti kisah para nabi dan rasul dalam Quran itu yang benar itu yang di situ. Ya, jangan kita nyari referensi yang lain. Karena kalau kita ngambil referensi dari kaum-kaum Nasrani, udah pasti dirubah-rubah. Ya enggak? Kisahnya pasti ada yang dirubah. Kita ngambil dari referensinya kaum Yahudi hari ini, pasti juga ada yang dirubah. Sudah. Referensi kita jelas. Islam ini punya metode sanad yang mana itu difilter mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Gitu ya. Maka hati-hati kalau yang suka googling, harus dilihat referensinya apa. Kecuali ya kita terbiasa dengan lingkungan membaca buku. Nah, ini lebih utama. Oke. Maka kisah ini bisa menjadi mau'izah. Ya. Mau'izah itu adalah nasihat. Kadangkala kita itu nasehatin teman atau ngingetin teman itu kan kalau cuman sholat dong, udah dong, jangan begini, jangan begitu. Itu biasanya masuk telinga kuping kiri keluar telinga kanan atau sebaliknya. Nah, tapi beda dengan kita berkisah. Ya. Kita kasih contoh peristiwa. Kita kasih contoh hikmah. Kadang orang nyampain sesuatu gitu ya dalam satu forum itu belum tentu masuk, tapi ketika kita melihat kenyataannya, misalnya ada kecelakaan, kemudian Allah selamatkan orang yang tertimpa musibah itu langsung kena ke kita gitu. Masya Allah ya, Allah tuh baik banget. Pas ditelisik ternyata yang kecelakaan itu habis bermaksiat, tapi orang yang bermaksiat kok Allah masih tolong ya. Apa hikmahnya? Ya Allah, jangan-jangan kalau aku maksiat gitu ya. Pilihannya kan dua, bisa jadi Allah tolong karena rahmatnya, tapi bisa juga Allah sudahi hidup kita saat itu juga. Dari situ langsung kita melihat dengan mata, ya, dan melihat dengan mata itu lebih efektif ternyata, karena kita melihatnya dengan logika kita, dengan akal pikiran kita. Ya, kita bisa mengambil hikmah dari situ. Nah, ini kisahnya fungsinya itu. Kita melihat satu contoh yang empiris, real, dan kita juga manusia sebagaimana mereka. Dan kita bisa mengambil pelajaran dari situ. Ini fungsi kisah. Jadi jangan hanya ketika belajar sejarah itu cuma ngafalin tanggal, ngafalin siapa orang-orangnya, biar ujian lulus. Itu nggak ada dampaknya. Tapi coba berhenti ketika baca satu bab dalam sejarah, termasuk sejarah kita ya, Indonesia, Islam di Indonesia. Bacalah dengan mengambil inspirasi dan merenungi. Masya Allah, ketika kita membaca sejarah Islam di Indonesia ini luar biasa juga. Tapi sayangnya memang tidak banyak referensi yang lengkap. Yang paling tidak coba baca buku habis sejarah, kurang lebih lengkap. Dan coba antum bayangkan, kita bayangkan, teman-teman bayangkan, bagaimana kalau kondisi itu terjadi hari ini? Apakah kita akan melakukan hal yang sama? Kita dijajah, kita diblokade,
kita sulit, ekonomi, pekerjaan, minum, makan, dan lain sebagainya. Apakah pemuda hari ini akan melakukan hal yang sama? Akan sulit kalau mereka tidak membaca sejarah hari ini. Nah, ini fungsi kisah. Kenapa mempelajari Rasulullah itu sangat penting? Ya, teman-teman akan memiliki jembatan untuk bisa mengulang kembali kejayaan yang sama yang pernah dilakukan oleh generasi terbaik di zaman itu. Kalau misalnya saya tanya, kira-kira generasi hari ini bisa nggak mengulangi kejayaan yang sama dengan generasi sahabat, dengan generasi tabi'in, dengan generasi Salahuddin Al-Ayyubi, dengan generasi Sulaiman Al-Qununi, dengan generasi Muzaffar Qutus, dengan generasi Muhammad Al-Fatih? Bisa nggak? Bisa. Ayo, nggak kompak nih, yang mau cuma satu. Bisa nggak? Hah? Bisa Ustadz. Insya Allah bisa ya. Tapi ada alasan nggak? Iya. Karena biasanya kalau saya tanya nih ke anak-anak muda di sini atau dimanapun ya, kadang bisa Zat, tapi generasi hari ini gini Zat, gitu. Tapi ada tapinya gitu. Nah, kalau kita mau berkaca, selama Al-Qur'annya sama, selama Nabi yang dicontoh sama, harusnya bisa dong. Tapi kan gimananya itu yang jadi PR. Gimana cara generasi hari ini merespon hal yang sama dengan generasi terdahulu? Itu jadi PR kita, teman-teman. Ya nggak? Nggak ada mustahil kan? Ya. Maka jangan anggap remeh ketika mungkin hari ini teman-teman kita, seumuran kita, sama-sama kuliah, sama-sama punya beban tugas, sama-sama mikirin kalau akhir bulan makan apa, gitu kan. Tapi dia punya mimpi yang dia tulis di lemarinya. Saya akan jadi presiden Amerika. Bukan hal yang mustahil. Kalau memang prosesnya, ya nggak, itu dijalani sebagaimana dulu para generasi terbaik menjalaninya. Al-Quran, sunnah Nabi nggak boleh hilang dari kurikulum kita sebagai pemuda, sebagai generasi. Gitu ya, siap ya? Jadi usahain mungkin di program-program dalam hidup kita harus punya satu program khusus untuk mengkaji sejarah. Atau paling tidak, kalau kita punya masalah, coba untuk bersumber kembali kepada sejarah dulu tuh gimana. Kan sebenarnya pandemi ini hari ini kita lalui itu bukan hal yang baru. Dulu para nabi, dulu orang-orang terdahulu ya, dari para sahabat maupun tabi'in maupun ulama-ulama kita terdahulu sudah pernah ada yang mengalami. Maka kalau orang yang baca sejarah tuh hari ini nggak akan panik, ya, sehingga kemudian dia borong masker sampai saudaranya sendiri, tetangganya sendiri itu kesulitan, sampai masker langka dan mahal aja. Nggak semuanya bisa dapat. Sampai ada yang borong oksigen, padahal tetangganya lebih butuh, dia nggak butuh-butuh amat. Pas ketika butuh tetangganya, dia nggak ngasih, meninggallah tetangganya. Karena di rumah sakit semuanya sold out. Tapi kita yang baca sejarah hari ini, kita nggak akan panik. Bahkan, kita akan beramal lebih giat untuk memberi dan membantu. Ya, jadi, kalau kita baca sejarah, khususnya sejarah Nabi SAW, insya Allah hidup kita tuh 63 tahun aman. Ya, aman teman-teman. 63 tahun. Sekarang kan masih banyak yang mikir, aduh nanti umur 24 mau ngapain ya? Aduh nikah umur berapa ya? Aduh kerja nanti mau daftar di mana ya? Kuliah mau lanjut S2 atau enggak ya? Coba contoh Nabi SAW.
Meskipun nanti secara proses atau perjalanan kita nggak sama persis, tapi nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Nabi Muhammad SAW itu kita ikuti dan itu ada dalam perencanaan kehidupan kita. Kan kalau kita mau baca sirah ya, itu lengkap. Pernah nggak kalian temukan, teman-teman temuin, di perpus manapun di seluruh dunia, ada biografi selengkap biografinya Nabi Muhammad SAW? Ada nggak? Hah? Kalau ada yang pernah nemu, boleh tunjukkan. Kalau saya hari ini belum pernah tuh nemu, kecuali Nabi Muhammad SAW. Ya. Nabi Muhammad SAW itu sangat lengkap. Dan itu tidak lepas dari tarbiyah Allah kepada Rasul. Maka teman-teman, kuncinya adalah kalau kita ya secara pendidikan lepas dari Al-Quran dan Sunnah, kita akan jauh dari Rasul kita. Kita akan jauh bisa mengikuti Rasul kita. Ya iya, gimana? Rasul kita ke barat, kita ke timur. Rasul kita ke selatan, kita ke utara. Gak ada yang nyambung. Maka referensinya harus sama. Metodenya harus sama. Kalau caranya sekarang bisa lebih cepat. Dulu sahabat itu untuk memverifikasi satu hadis harus menggadaikan, menjual seluruh asetnya untuk bisa berangkat. Abdullah bin Zubair berangkat untuk memverifikasi satu hadis ke Irak. Dijual rumahnya, dijual aset usahanya untuk beli kuda dan perbekalan. Berapa lama jarak yang ditempuh untuk sampai ke Irak dengan kuda? Bisa berpekan-pekan, bisa berhari-hari. Hari ini kan kita tinggal naik pesawat ke Irak. Atau mungkin ada darat, ya bis dan lain sebagainya. Tidak perlu sampai sepekan. Atau mungkin untuk memverifikasi satu hadis, kita tinggal buka handphone. Tinggal buka Maktabah Syamilah. Ya, Maktabah Syamilah tuh ada perpustakaan elektronik dan itu banyak kitab-kitab di situ. Dari yang sahih, ya, banyak dari para perawi hadis. Tidak butuh sehari, 1 menit, 2 menit kita sudah dapat. Oh ini sahih. Oh ini maudhu, palsu. Oh ini dhaif, lemah. Artinya apa? Sesungguhnya durasi hari ini, cara belajar kita itu bisa lebih cepat. Tapi balik lagi, ya sejauh mana komitmen kita, kesadaran kita, kesabaran kita untuk yakin dan percaya bahwa metode inilah yang paling benar. Kurikulum inilah yang bisa membawa kita kepada generasi yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Jangan berhenti di situ, teman-teman. Kadang kita cuma berhenti di situ ayatnya. Antum, kita semua adalah umat terbaik yang dihadirkan untuk seluruh manusia. Bukan cuma lengkong, bukan cuma Tangsel, bukan cuma Jawa, tapi seluruh manusia. Ayat selanjutnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu kuncinya. Mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada keburukan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, dan beriman kepada Allah. Nah, sejauh mana kita memaksimalkan perintah Allah itu? Lalu bagaimana kita bisa tahu bahwa ini loh cara untuk mengajak orang, bahwa ini loh cara mencegahnya atau menghadangnya, bahwa ini loh cara beriman? Kita nggak akan tahu kecuali kita baca sejarah. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya,
Ya. Kita ingin coba merenungi atau meng-highlight satu kisah. Bagaimana perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana kita mengambil inspirasi dari perjalanan tersebut. Dari sekian banyak ya perjalanan, dan alhamdulillah kita ya kami dan tim ini sudah membuat series. Jadi kita nggak mau kalah sama drama Korea atau drama-drama Indonesia yang sekarang sudah banyak. Kita ingin juga membuat series tapi tentang Nabi SAW. Dan ketika kita bikin series ternyata luar biasa. Kadang kan kita belajar Nabi itu tematik. Ketika ada momentum saja. Ada Isra Mi'raj kita kaji. Ada Maulid kita kaji. Tapi jarang sekali, meskipun beberapa asatidz para dai juga sudah memulainya. Baik itu online maupun offline ya. Tapi kita akan ikhtiarkan di tanggal ini. Itu bikin kajian series tentang Rasulullah. Ya, bagaimana menumbuhkan cinta lalu mengaplikasikannya dalam program-program kehidupan. Katanya sampai subuh kita nih. Kayak mulai bareng. Jadi itu kalau diuraikan, perjalanan di Mekah saja itu hampir 20 episode. Dari Rasulullah lahir, dari latar belakang Rasulullah, kemudian masa-masa sebelum kenabian, sampai Rasulullah berdakwah di Mekah itu kurang lebih sampai 20 episode. Tapi saya paksa itu sampai 15 episode karena khawatir terlalu lama. Itu juga nggak bisa gitu. Dan itu juga masih kurang. Jadi harus yang ikut kajian ini harus ngaji lagi di tempat lain atau harus terus baca lagi di tempat lain. Apalagi ketika fase di Madinah. Di Madinah itu kurang lebih 40-50 episode. Kalau satu episode itu 1,5 jam dan bahkan itu kurang, taruhlah 1,5 jam atau 2 jam kita taruh. Ada 60 episode kali 2 jam. Berarti kita butuh 120 jam untuk mendengar yang lengkap. Lengkap versi kita ya. Tapi kalau kita mau lengkap, benar-benar lengkap, ulama hari ini itu salah satunya adalah owner, pendiri Museum Rasulullah di Mekah, ya, di Masjid Nabawi, ya, di sekitaran situ. Beliau menulis, beliau resign dari profesinya sebagai dosen untuk mendedikasikan dirinya menulis Sirah Nabawiyah kembali, dan targetnya ada 700 jilid. Bayangin, 700 jilid, ya Allah, banyak sekali. Ya karena apa? Yang dibahas itu bukan hanya mengambil riwayat hadis sahihnya, tapi juga mengambil inspirasi. Mungkin teman-teman kalau yang ingin membahas inspirasinya lebih dalam, bisa nanti beli, ada kitabnya Dr. Said Ramadan Al-Buti. Ya, itu tentang fikih sirah, memahami sirah. Nah, highlight hari ini adalah tentang Isra Mi'raj. Ya, di mana kita tahu ya bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini sangat erat kaitannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dengan para seluruh nabi dan rasul. 124.000 tadi semuanya terlibat dalam Isra Mi'raj. Teman-teman bayangin, teman-teman dapat kesempatan untuk bertemu tokoh-tokoh terbaik, orang-orang terbaik yang membela Islam selama ribuan tahun yang lalu. Coba teman-teman bayangin, ya Allah. Coba sekarang pejamkan mata sedikit. Ya, terus tiba-tiba teman-teman nanti setelah webinar buka pintu, ketemu Pangeran Diponegoro, ketemu siapa lagi? Ya, ketemu para wali songo, ketemu
Hos Cokro Aminoto, ketemu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kira-kira dalam waktu yang sangat singkat. Karena ketika itu Nabi hanya bertemu dalam waktu sholat. Ya, meskipun ada 7 Nabi yang Nabi bertemu itu lebih eksklusif lagi. Teman-teman mau ngapain kalau ketemu kayak orang-orang kayak gitu? Ya. Kita ingin peluk pastinya. Kita ingin mengucapkan terima kasih pastinya. Tapi jangan pernah lewatkan kesempatan yang paling penting. Teman-teman belajar. Bagaimana mereka bisa melakukan itu semua? Sekuat apa mereka? Sesabar apa mereka? Setegar apa mereka? Sekencang apa ibadah mereka? Sejauh mana mereka mengenal Nabi dan Rasulnya? Sejauh mana mereka mengimplementasikan Nabi dan Rasulnya dalam kehidupan mereka? Sehingga ketika teman-teman buka mata, teman-teman sudah tahu apa yang harus dilakukan hari ini. Sudah tahu apa yang harus dilakukan besok, 3 hari setelahnya, bahkan puluhan tahun teman-teman diberikan oleh Allah kesempatan hidup, teman-teman tahu mau ngapain. Maka sekarang nggak ada lagi teman-teman istilah pengangguran, pengacara, nggak ada lagi. Please, nggak ada lagi. Teman-teman harus punya rencana, punya agenda. Tidak boleh dalam sehari kita kosong. Harus ada agenda. Agenda apapun, produktif yang penting. Teman-teman punya cita-cita, tadi ada yang mau jadi presiden. Hari ini kalau orang mau jadi presiden, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, hari ini harus ngapain? Besok harus ngapain? Nggak ada yang ujuk-ujuk, nggak ada yang tiba-tiba. Semuanya by design. Nggak ada instan seperti mie. Mie aja nggak instan. Orang bikin mie yang keras itu juga kan diproses juga di pabrik. Nah, Rasulullah SAW ketika mendapati Isra Mi'raj, ya, kesempatan untuk rihlah, kesempatan untuk healing, kesempatan untuk rilis, yang mana ingat ya, Isra Mi'raj ini tidak dialami oleh Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah. Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad, betul, ada kesempatan untuk Mi'raj juga. Tapi hanya ruh saja. Ruhnya saja. Tapi kalau Rasulullah SAW, itu jasad dan ruhnya. Kok bisa, Ustaz? Kok bisa? Ya, kalau sekarang banyak yang bertanya kayak gitu, tempeleng aja. Tapi analogi sederhananya, kira-kira bisa nggak lalat, ya lalat nih, lalat bolak-balik Indonesia Malaysia dalam semalam, bisa nggak lalat? Tahu lalat kan? Kecepatannya bisa mengalahi pesawat nggak? Gimana Musin? Enggak. Tapi bisa nggak lalat semalam bolak-balik Indonesia Malaysia Indonesia? Kalau dari analogi manusia nggak bisa. Oke. Sekarang gini, kalau lalatnya masuk ke dalam pesawat bisa nggak? Nah itu dia, bisa kalau nebeng pesawat. Makanya bahasa Al-Quran itu bukan Nabi yang terbang sendiri, ya nggak? Bukan Nabi yang terbang sendiri dari Mekah kemudian ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, bahkan sampai ke Arsy. Bukan Nabi sendiri yang melakukan. Makanya bahasa Quran adalah asro. Asro itu diperjalankan. Jadi dikasih tiket sama Allah, udah Nabi tinggal duduk aja manis. Berangkatlah Nabi SAW bi'abdihi. Nah ini garis bawahnya. Abdun di sini adalah menggambarkan bahwa Rasulullah itu jasad plus ruhnya. Karena banyak yang nggak percaya, Nabi mimpi doang nih, Muhammad mimpi doang nih, bohong dan lain sebagainya. Tapi orang beriman percaya, ya. Makanya katanya di situ Abdun. Ya.
Ini yang pertama. Tafsiran pertama adalah bahwa Rasulullah itu jasad dan ruhnya berangkat. Dan nggak pernah ada Nabi dan Rasul yang seperti itu. Eksklusif. Yang kedua, kata abdun di sini, kenapa abdun? Kenapa nggak langsung bi Muhammadin? Asra bi Muhammadin. Ya kan jelas, yang diisrakan kan Rasulullah Muhammad. Tapi kenapa bahasanya abdun? Ini adalah statement ya atau konfirmasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kalau kita ingin benar-benar menjadi Abdullah, hambanya Allah, contohlah Nabi ini, contohlah Rasulullah, karena dia adalah Abdullah yang sebenarnya. Kita kan merasa menjadi Abdullah itu kan kita yang ngomong kan. Ada nggak statement Allah yang mengatakan kita Abdullah? Nah, pernah nggak kita kemudian secara langsung gitu ya, live Allah mengatakan anta abdi, engkau hambaku? Belum ada sampai saat ini. Yang di Al-Quran itu yang disampaikan adalah ciri-cirinya. Kalau kita melakukan itu semua, insya Allah kita menjadi Abdullah. Tapi belum ada gitu ya feedback dari Allah ke kita tuh Abdullah. Kenapa? Karena dalam perjalanan kita pun masih ada ya, bukan menjadi Abdullah. Kadang menjadi Abdul Dinar ya, kadang menjadi Abdul Rupiah, kadang menjadi Abdul YouTube, kadang menjadi Abdul apa lagi? Abdul Kasur ya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi peristiwa ini ya bisa menjadikan pelajaran untuk kita bahwa Abdullah yang sebenarnya yang sudah pernah ada di dunia adalah Rasulullah SAW. Ya apakah yang sebelumnya tidak? Enggak juga. Tapi ini sebagai gambaran, ya sebagai gambaran untuk yang paling sempurna adalah Rasulullah SAW. Lailan, nah kata lailan di sini adalah selama semalam, ya selama semalam. Jadi bukan sehari semalam, tapi semalam itu. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjid haram ilal masjidil aqsa. Sampai kepada masjid al-aqsa. Jadi Rasulullah SAW itu ya diisrokan selama semalam dari sana. Dan uniknya adalah, dan luar biasanya adalah disampaikan di sini masjid, jadi bukan Makkah ila Filistin, tapi Masjidil Aqsa ila minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Ini menandakan bahwa ada urgensi di sini. Kalau Allah sudah cantumkan nama di situ, berarti ada yang penting di situ. Apa yang penting di situ? Posisi masjid sebagai fondasi peradaban. Posisi masjid yang nantinya akan Allah kemudian jadikan ya pusat peradaban bagi mereka-mereka yang ingin menjadikan Islam sebagai peradaban dunia. Gitu. Jadi Allah sudah kasih clue nih ke nabinya bahwa masjid ini tidak boleh ditinggalkan. Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ini harus jadi pusatnya. Kita tahu dulu itu masjid punya fungsinya banyak ya. Bahkan kampus itu di samping masjid. Makanya kenapa kampus itu bahasa Arabnya namanya Jami'atun. Jami'atun itu cuma ditambahin ta marbutoh di ujungnya. Aslinya Jami'un. Jami' tempat orang berkumpul, artinya masjid. Jadi masjid itu adalah fondasi pertama, adalah pusat peradaban, adalah pusat kegiatan dari politik, ekonomi, ya. Nah, untuk ekonomi sendiri sebenarnya ada khusus ya, kayak seperti di Masjid Nabawi itu ada masjid, ada pasar. Nabi beli khusus untuk pasar. Tapi untuk masjid ini bisa untuk semua kegiatan selain ekonomi, untuk pendidikan, untuk militer dan lain sebagainya. Nah hari ini kan mencar-mencar nih. Bahkan sekarang kampus ada yang nggak ada masjidnya.
Cuma dikasih musola dekat parkiran. Kan nauzubillah ya. Makanya kalau antum pengen bikin suatu gedung atau apapun lah ya, pastikan masjid yang paling prioritas. Karena di situ, ruhnya di situ. Ya. Jadi kesan yang pertama atau inspirasi yang pertama ini dari surat Al-Isra adalah bahwa jangan sampai kita meninggalkan masjid sebagai pemuda dan juga menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan kita. Ya, maka kalau misalnya sekarang ada yang lebih suka hangout di kafe, nah gimana caranya kita mikir? Anak muda hari ini tuh sukanya hangout di masjid, gimana caranya? Gitu ya. Jangan cuma ikut-ikutan tren, tapi coba bikin tren, bikin syiar. Bagaimana masjid bisa menjadi trennya pemuda. Baik. Selanjutnya di Masjidil Aqsa itu ya, Rasulullah SAW sebelum dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha, Rasulullah mengimami seluruh nabi dan rasul yang jumlahnya 124.000. Antum bayangin. Gimana nabi nggak kuat? Antum baca nggak sih? Sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu nabi ngalamin apa? Antum mikirin nggak sih? Teman-teman mikirin nggak? Nabi sebelum Isra Mi'raj itu adalah dalam kondisi sedih-sedihnya, duka cita, makanya disebut sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Nabi ketika itu ditinggal oleh pertama kali adalah istri tercinta. Di sini ada yang sudah beristri? Ada yang sudah bersuami? Kalau belum, mungkin orang tua lah. Ibu tercinta, ayahanda tercinta, atau orang terbaik yang selalu mendukung kita, dan itu orang terdekat kita. Selama 25 tahun, Nabi membersamai Sayyidah Khadijah, begitupun sebaliknya. Nabi yang sabar itu, Nabi yang kokoh itu, Nabi yang seakan-akan menyembunyikan masalahnya itu, di belakangnya ada siapa? Ada istrinya yang kuat. 25 tahun Nabi berjuang dan berkiprah sebagai Nabi dan Rasul. Setelah itu harus menerima takdir bahwa istrinya harus wafat. Yang Nabi sedihkan bukan hanya ditinggal oleh seorang istri yang solihahnya luar biasa, bahkan khairun nisa'i fil alam, sebaik-baik perempuan di jagat raya ini adalah Sayyidah Khadijah yang pertama, kemudian Sayyidah Fatimah anaknya Rasul, kemudian Sayyidah Maryam, kemudian Sayyidah Asiyah. Wahai para nisa, perempuan, sudah sejauh mana kita mengenal perempuan Fantastic Four ini? Sudah sejauh mana? Mereka ini orang-orang hebat yang masing-masing punya ujiannya dan kemudian bisa melampaui ujian masing-masing. Dan Nabi ditinggal oleh sosok itu. Bukan hanya itu, Nabi juga ditinggal oleh Abu Thalib. Dan sayangnya, antum bayangkan, antum punya keluarga yang membela antum, punya teman yang setia sama antum, tapi dia belum berislam. Sampai kemudian ruh itu dicabut dari nyawanya, dia juga tidak kunjung berislam. Cara kita sedih. Padahal potensi keislamannya luar biasa. Padahal harusnya kita bisa bertemu lagi di surga. Tapi ternyata Abu Thalib tidak beriman sampai kemudian Allah cabut nyawanya. Tapi balik lagi, Nabi tidak meratapi kalau istrinya memang harus meninggal, kalau papanya harus meninggal. Yang Nabi sedih adalah peran-peran mereka ini luar biasa untuk membacking dakwah Nabi. Kemana lagi? Ke siapa lagi? Nabi akan kemudian meminta pertolongan
dalam bentuk manusia ya. Kalau ke Allah pasti. Yang biasanya ngingetin antum sholat, yang biasanya ngingetin kita ayo beramal soleh, yang biasanya ngingetin kita ayo ngerjain tugas, yang biasanya ngingetin kita ayo kita sholat, ayo dong, gak usah kita, gak usahlah gosipin teman-teman kita yang soleh. Kenapa kita nggak kita yang berusaha untuk soleh? Dan itu semua udah nggak ada lagi. Betapa sedihnya Nabi SAW. Meskipun setelah itu Nabi terhibur dengan ya Allah takdirkan untuk menikah dengan Saudah. Tapi balik lagi ya, bahkan sampai Nabi ketemu Aisyah pun cinta pertama itu nggak bisa lepas dari Sayyidah Khadijah, selalu dibahas. Ya, berkesan. Lalu kemudian Nabi SAW mendapatkan perintah untuk berhijrah, ya, atau bahkan berdakwah ke kota Taif. Secara singkatnya kita tahu, dan Nabi tidak diterima di sana. Nabi mengalami penolakan, bahkan Nabi SAW kemudian, ya, selain penolakan juga dilempari batu, dihina, bukan hanya orang tua yang ada di situ, tapi pemudanya juga, tapi anak-anaknya juga. Bahkan sahabat yang membersamainya juga kena juga, yaitu Zaid bin Harithah. Tapi setelah itu apakah Nabi dendam? Apakah Nabi SAW kemudian mengaminkan atau mengiyakan yang diusulkan oleh malaikat penjaga dua gunung di kota Taif? Tidak, ternyata Nabi justru mendoakan akan lahir dari tulang sulbi mereka orang-orang, pemuda-pemuda, anak-anak yang akan masuk dan membela Islam. Dan terbukti 1 dekade setelah itu, 10 tahun setelahnya, ada yang datang ke hadapan Nabi lalu masuk ke dalam Islam. Maka teman-teman, hari ini tugas memberikan hidayah itu bukan kita. Yang memberi hidayah itu hanya Allah. Tugas kita menyampaikan. Makanya jangan pernah berhenti menyampaikan. Sekalipun berat tekanannya, sekalipun berat bebannya. Teruslah berkomitmen untuk berdakwah sampai mati. Barangkali orang itu kemudian Allah hadirkan hidayah padanya, Allah sampaikan hidayah padanya, terus setelah 2 tahun kita sampaikan. Atau bahkan setelah kita wafat. Kadang kan kita baru sadar ya, setelah orang yang baik itu wafat. Ya Allah, dulu tuh dia pernah ngingetin saya untuk berhijab. Bukan saya, maksudnya perempuan misalnya. Fulanah. Untuk berhijab. Setelah itu apa? Oh, sampaikan hidayah ke situ. Akhirnya dia berhijab. Setelah siapa? Yang mengingatkan itu sudah. Jadi ada 2 respon di sini. Pertama, jangan pernah berhenti menyampaikan kebaikan. Makanya Nabi menyampaikan balighu anni walau ayat, bukan balighu anni walau juz'an, walau 30 juz. Gitu. Jadi Nabi menyampaikan, sampaikanlah padaku meskipun hanya 1 ayat, karena 1 ayat itu aja disampaikan tuh berat. Apalagi 1 juz, apalagi full 30 juz Al-Quran. Dan 1 ayat aja belum tentu kita amalkan semuanya. Jadi sampaikan. Meskipun hanya 1 ayat. Jangan pernah menolak ajakan orang untuk berlaku baik. Selama itu kebaikan, selama itu menambahkan ketaatan, selama itu menumbuhkan cinta kita kepada Nabi kita, jangan pernah tolak. Apapun kondisi kita. Nah, rentetan ya kronologi yang terjadi ketika itu. Makanya disebut dengan tahun kesedihan. Kemudian Nabi dihibur dengan melihat orang-orang yang dulu ujiannya tuh lebih berat dari Nabi. 124.000. Nah, sejauh Nabi memandang dari soft ke soft, itu berbaris para Nabi dan Rasul. Dan Nabi imamnya. Setelah itu Nabi dimi'rajkan. Ya. Nabi
bertahap ya. Kemudian dengan menggunakan buruk tadi ya. Nah ini buruk pesawatnya lah. Gitu ya. Kalau lalat tadi numpang ke pesawat, nah ini buruk pesawatnya dan itu lebih cepat. Tidak ada teknologi yang bisa mengungguli kecepatan buruk. Kemudian tour guide-nya siapa? Malaikat Jibril. Malaikat yang mulia dengan Rasul yang mulia itu berangkat. Tapi apakah serta-merta malaikat penjaga 7 langit itu tahu bahwa yang akan masuk ke langit-langit itu adalah Nabi dan Rasul dan juga malaikat? Tidak, teman-teman. Ya. Bahkan Khazinus Sama, penjaga malaikat pertama itu, ya, itu nanya dulu, kamu siapa? Kamu siapa? Malaikat yang mana nih? Gitu ya. Aku malaikat Jibril. Oh, malaikat Jibril. Baru aksesnya kebuka. Lalu siapa di sampingmu itu? Jadi keamanannya ketat nih. Kalau hari ini ada yang mimpi bisa ke langit ke-7, atau ada yang mimpi ketemu Nabi, atau juga sampai ke Sidratul Muntaha, ya Allah, ya Allah. Gimana caranya dia bisa lolos? Nabi bukan, Rasul bukan. Jadi Nabi dan Rasul juga ditanya, itu siapa? Ini adalah Nabi Muhammad yang diutus. Sampai ditanya, itu yang diutus apa Muhammad yang lain? Gitu ya. Jangan-jangan Muhammad siapa? Di sini ada yang namanya Muhammad. Setelah diverifikasi aman, baru boleh. Di langit pertama Rasulullah bertemu ada Nabi Adam alaihissalam. Kata Nabi Adam alaihissalam, ya ibni Saleh wa Nabi Saleh. Wahai anakku, karena keturunan Nabi Adam, keturunanku yang soleh dan Nabi yang soleh. Ya, kemudian Nabi Adam di situ ketika melihat ke kanan ia tersenyum, ketika melihat ke kiri ia menangis. Kenapa? Karena ketika melihat ke kanan ia tersenyum melihat visualisasi para keturunannya yang soleh mendapatkan surganya Allah. Ketika ke kiri ia melihat keturunannya yang toleh gitu ya, salah, kemudian mendapat nerakanya Allah, siksa di sana. Ia menangis. Jadi teman-teman, perbuatan antum hari ini ya, yang senang itu bukan hanya orang tua kita, tapi Nabi Adam alaihissalam itu senang karena kita semua keturunan Nabi Adam. Perbuatan kita yang salah hari ini, yang sedih itu bukan cuma orang tua kita, tapi Nabi Adam alaihissalam juga sedih. Karena ternyata kelak nanti kalau kita terlalu banyak berbuat salah dan tak kunjung bertobat, kita akan beda tempat dengan Nabi Adam alaihissalam. Lalu di situ Nabi belajar sejarah bagaimana Nabi Adam berdakwah untuk keluarganya. Naik lagi ke langit yang kedua, ya, bertemu Nabi Idris, bertemu Nabi Harun, ya, bertemu sampai ke langit ke-6, bertemu Nabi Isa, sampai ke langit ke-6 bertemu Nabi Musa alaihissalam. Juga belajar dari Nabi Musa bagaimana dulu Bani Israel. Jadi langsung curhat tuh, ya. Ini bahasa kitanya ya. Nabi Muhammad curhat sama Nabi Musa. Bani Israel dulu kayak gimana sih? Gitu kan? Bener nggak sih kayak gini? Aku tuh kayak gimana sih sekarang? Aku udah sabar belum sih? Gitu ya. Dulu engkau bagaimana ya Musa dalam menghadapi semuanya? Makin tegarlah Nabi SAW setelah itu. Naik lagi ketemu ayahanda, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Langsung dipanggil lagi ya ibni, ya Nabi Yisol. Tapi setelah itu Nabi sendiri bersama malaikat Jibril sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini adalah pohon besar ya. Disebutnya Lauhul Mahfuz, semua catatan tentang kita hari ini bahkan nanti sampai semua. Jadi ada lembaran-lembaran daun dari pohon itu ya seakan-akan mencatat semua takdir manusia. Ini takdirnya fulan, ini takdirnya fulan. Nabi melihat. Makanya Nabi punya visualisasi ke masa depan. Makanya ada di antara jenis hadisnya itu adalah nubuwat. Nubuwat itu apa? Satu hadis statement Nabi SAW yang mana
itu akan pasti terjadi. Seperti apa misalnya? Suatu hari Nabi pernah bilang untuk menyemangati umatnya, sahabatnya pada saat membangun parit Khandaq, Nabi bilang, ketika itu kan lagi lemes-lemesnya tuh sahabat. Nah, Nabi nyemangatinnya gimana? Teman apa namanya? Ya ayyuhal ashabi, wahai para sahabat, ketahuilah bahwa Persia akan takluk di tangan. Bahwa takluk di sini maksudnya Islam sampai ke Persia. Kita berdakwah di sana aman, bahkan pemimpinnya pun masuk ke dalam Islam. Romawi akan takluk juga. Lalu apa? Semua sahabat yakin dan percaya pasti akan takluk. Cuma kan masalahnya ternyata Rasulullah wafat, Persia dan Romawi belum takluk. Akhirnya apa? Akhirnya para sahabat mengambil untuk direalisasikan, diteruskan oleh para sahabat. Makanya kenapa Nabi punya visual itu tadi, karena pernah ke Sidratul Muntaha. Dan ini juga tidak jauh dari bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu apa? Nabi naik lagi ke arsy-Nya Allah. Untuk sampai ke arsy-Nya Allah itu ada 7 langit lagi, ya. Yang 7 langit itu luas, satu langitnya itu seluas semesta, ya. Tapi tadi dengan buruk Nabi bisa melaluinya dengan sangat singkat. Lalu sampailah ya sebelum masuk arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pintunya malaikat Jibril cuma bilang, cukup wahai Nabi, saya cuma bisa nganter sampai sini karena saya belum pernah masuk ke sana dan saya tidak diizinkan untuk masuk ke sana. Ini your turn gitu ya, ini giliranmu. Nabi buka pintunya, Nabi masuk sendiri dan menghadap Allah. Ya Rob, dari sini kita akan belajar ada satu cara untuk kita bisa merilis hati kita dari semua ujian yang kita alami, dari semua yang Allah berikan kepada kita. Karena apa? Ketika itu Nabi menghadap Allah, kharru sujada, Nabi bersujud. Apa? Saking ketemu Allah, ya Allah, nggak bisa ngelihat gitu. Padahal ada waktu untuk menatap Allah, tapi nggak bisa. Rasanya pengen sujud aja. Teman-teman pernah ngerasain di mana titik terendah kita, terus ya Allah, aku nggak bisa lagi, nggak bisa ngadepin semua ini, nggak bisa ya Allah, susah, sulit. Nggak ada yang bisa kita lakukan selain sujud di hadapan Allah. Nabi nggak bisa berkata-kata. Nabi pengen kayak luapin semuanya tuh, pengen banget. Perjalanan sejauh ini pengen diluapin ke Allah. Nabi nggak bisa. Nabi cuma bisa sujud. Sujud. Ketika kalian nggak bisa berkata-kata dengan semua masalah yang kalian hadapi, sujud, sujud. Merasa rendah di hadapan Allah. Merasa rendah di hadapan Allah. Kita nih nggak ada apa-apanya. Mau sombong apa kita? Apa yang patut kita sombongi? Ilmu kita, harta kita, tenaga kita, semuanya milik Allah. Sujud sudah, sujud. Lalu kemudian setelah itu Allah mengatakan dan mentitahkan kepada Rasulullah, sholat. Sholatlah. Dan berapa yang dikasih oleh Allah waktu sholatnya? 50 waktu. 50 waktu itu dibagi 24 jam berapa ya? 1 jam kita bisa 2 kali sholat. Mampu nggak kita? Makanya dari itu, karena Rasulullah kan orangnya pemalu. Ya, Rasulullah itu Allah sudah sebegitu baik sama Rasul dan sahabatnya dan umatnya. Masa nawar? Akhirnya Rasulullah terima, turun sampai ke Nabi Musa. Nabi Musa itu kalimullah. Nabi Musa itu kalau apa-apa pasti bilang ke Allah. Kalau Nabi Musa nggak sanggup, apalagi umatnya, Nabi Musa pasti bilang ke Allah. Nah, kalau Rasulullah itu masih malu-malu. Makanya Nabi Musa tuh
nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi nanti ketika Rasulullah sampai ke atas itu menghadap. Makanya Nabi Musa bilang ke Rasulullah, ada bocoran nggak tadi ngapain? Saking nggak tahu. Terus apa kata Nabi Muhammad? Kami diperintahkan untuk sholat 50 waktu. Hei. Sekalipun Bani Israel kuat, mereka nggak akan sanggup. Apalagi umatmu tidak sekuat kaumku, katanya begitu. Kenapa? Kita ini kan emang nggak kuat-kuat amat, ya nggak? Digoyah sedikit imannya gampang banget. Ketika bangun tidur ada pilihan, ya, waktunya udah mepet ya. Ketika bangun tidur ada pilihan untuk sholat qiyamul lail, kita lebih memilih untuk selimutan lagi kan. Jadi kita tuh kuatnya, lemahnya tuh lebih banyak. Cuma memang bedanya apa? Bani Israel itu, ya bedanya kaumnya Nabi Musa itu nggak kuat ngajinya. Jadi kalau bicara kuat-kuatan ngaji, alhamdulillah umat Nabi Muhammad kuat ngajinya. Mampu berlama-lama untuk menuntut ilmu. Bani Israel dikit-dikit udah. Ketika ada perintah untuk berjihad, udah engkau aja Nabi Musa sama Allah. Kan kemarin juga kita lolos dari Fir'aun, engkau berdua aja itu. Ya. Kami yakin engkau berhadapan dengan kaum yang ada di Palestina itu, engkau bisa. Apalagi kaumnya Nabi Nuh, baru dengar dikit ceramah tentang keimanan, mereka langsung tutup telinga. Ketika dengar ceramah Jumat lebih dari 10 menit, lebih dari 20 menit, mereka langsung ya mulai 1 juz, 2 juz, 3 juz, langsung ada yang batuk-batuk di belakang. Nah itu berarti sama tuh, tipikal kaumnya Nabi Musa sama tipikalnya kaumnya Nabi Nuh. Tapi kaum Nabi Muhammad insya Allah punya kelebihan yang lain, yang itu sebenarnya kita tanyakan pada diri sendiri. Akhirnya diminta courting sampai 5 waktu sholat. Tapi Nabi Musa tuh masih, udahlah, minta lagi keringanan, nggak akan sanggup. Terbukti nggak? 5 waktu aja kita nggak sanggup sebenarnya. Kalau kita mengiyakan nafsu syahwat kita. Tapi Nabi nggak mau ngorting lagi, kenapa? Karena Nabi pengen sholat itu jadi wadah komunikasi kita ke Allah. Yang utama untuk kita komunikasi dengan Allah. Karena kita umatnya ini nggak punya kesempatan seperti Rasulullah yang bisa kemudian menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sholat adalah mi'raj kita. Makanya ulama bilang, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Hei, kita semua yang beriman. Gimana kita bisa memiliki rasa, memiliki perasaan, ya, punya kesempatan yang sama sebagaimana Rasulullah? Sholatlah. Maka sholat kita yang 5 waktu itu, kalau kita kerjakan dengan sangat baik, itu seakan-akan pahala kita sebanyak 50 waktu. Jadi di sini turun perintah sholat, yang mana inilah fondasi kita dalam beriman. Dan ini menjadi tolak ukur ketika iman seseorang melemah. Coba perbaiki sholatnya. Ketika seseorang menghadapi ujian, tapi nggak kembali ke Allah, malah kecewa sama Allah. Ketika orang menghadapi ujian, udah usaha doa seadanya, lupa tawakal, tapi nggak kunjung selesai ujian, karena mungkin sholatnya belum benar. Makanya bahasa Quran itu aqimu, bukan i'malu, bukan cuma sekedar mengerjakan formalitas, tapi aqimu, dirikan sholat. Maknanya apa teman-teman? Ada 2 makna, ada 2 tafsir. Yang pertama, mendirikan sholat itu adalah kita benar-benar mendirikan sholat 5. Dari mulai wudunya benar, gerakannya sesuai dengan seperti Nabi
lakukan. Selanjutnya, dari kita wudhu sampai sholat, itu kita nggak ngelakuin hal yang sia-sia. Tidak, seperti ini aja itu contoh yang sia-sia nih. Kita bunyi-bunyiin ini nih, itu hal yang sia-sia. Apalagi ngobrol. Ngobrolnya juga di luar tema untuk menambah keimanan. Selanjutnya, kita sholat sunnah sampai kita sholat wajib. Sholat itu pertama gerakannya, makanya Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatnya seperti aku sholat, maka gerakannya harus benar. Kedua, bacaannya juga harus baik, ya, harus tartil. Ketiga, ketika imam membacakan surat kita dengar dan hayati. Kadang kan kita nggak sabar ya, baru baca Al-Fatihah, pikiran kita tuh udah melayang kemana-mana. Mikirin paket, mikirin tugas, mikirin organisasi, mikirin kamar yang nggak beres-beres. Jadi teman-teman, ya, sholat itu adalah tren, apa bahasanya ya, quality time kita bersama Allah. Sholat itu adalah harus menjadi trending konten kita, trending program kita, program unggulan kita dalam hidup kita. Dan insya Allah, jika kita menjalani ini semua sebagaimana Rasulullah jalani, kita akan merasakan feel yang sama. Bagaimana Rasulullah Mi'raj menghadap Allah Subhanahu. Jadi adukan semuanya dalam sholat, benar sholatnya, ya, sehingga apa? Allah mudahkan urusan. As-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka mustahil orang yang sholat setelah sholat itu maksiat, setelah sholat kemudian berlaku jahil, setelah sholat kemudian nggak taat, malah melemah taatannya, berarti sholatnya belum betul-betul seperti yang Rasulullah perintahkan. Yang seperti itu yang Rasulullah lakukan. Ya, insya Allah sampai di sini kajian kita. Ya, tentu masih sangat banyak ya waktu yang kita punya untuk mengkaji tentang Rasulullah. Maka tidak cukup hanya 1 jam 2 jam, tapi semoga dengan yang sedikit ini bisa menyemangati teman-teman untuk semakin semangat lagi. Ayo bareng-bareng kita kaji, kita ngaji, dan juga kita amalkan, sehingga kita akan berbaris tuh nanti di belakang barisannya umat Rasulullah masuk surga bareng-bareng. Semoga Allah berikan kita pertemuan bukan hanya di dunia, tapi juga pertemuan yang abadi di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas ilmunya pada malam hari ini. Setelah kita lanjut ke sesi tanya jawab, karena waktu juga yang membatasi, maka untuk sesi tanya jawab ini kita buka 2 pertanyaan saja. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh mengaktifkan mikrofonnya atau raise hand. Pada teman-teman yang bertanya, dipersilakan. Kayaknya saking khusyuknya nih. Udah pengennya abis ini sholat. Sekali lagi kepada teman-teman, apakah ada pertanyaan atau masih ada yang mengganjal di hatinya ingin ditanyakan, boleh? Ya, saya boleh. Nah, kepada Kak Anung, dipersilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya kepada Ustadz Musyaifah. Di sini saya ingin bertanya terkait dengan tokoh. Kan pemimpin itu juga termasuk tokoh ya Ustadz. Bagaimana agar pemimpin itu bisa memimpin dengan baik, bahkan memiliki anggota pun juga mereka itu bisa bekerja dengan amanah gitu Ustadz. Terima kasih.
Terima kasih kepada Kak Anung atas pertanyaannya. Boleh langsung dijawab, Ustadz? Ya. Jadi Rasulullah itu bukan hanya pandai memimpin, tapi pandai meregenerasi pemimpin. Rasulullah itu tidak pernah menganggap struktur organisasi itu atau yang menjadi anggota itu ya dia anggota saja, taat, kemudian patuh perintah, gitu ya. Tapi ia anggap juga semuanya adalah pemimpin atau calon-calon pemimpin. Makanya Rasulullah saking nggak mau ada jarak sama sahabat itu, manggilnya kan sahabat, bukan rakyat, bukan anggota, bukan apa gitu ya. Tapi manggilnya sahabat. Saking apa? Nggak ada ingin punya jarak karena kalau kita lihat peradaban lain di masa itu ada Persia, ada Romawi. Mereka itu antara raja sama perdana menteri aja, apalagi rakyat jelata ya, sama perdana menteri aja itu harus ada jarak minimal 3 meter. Saking apa? Si raja itu nggak mau mencium bau rakyat. Nah ini perbedaan ya, bahwa Rasulullah adalah pemimpin ya, bahkan sebutannya bukan raja tapi pemimpin yang diutus untuk rahmat lil alamin, untuk semesta. Ya, jadi yang pertama bagaimana untuk bisa menjadi pemimpin yang baik? Ya coba ya penuhi apa yang bisa diamalkan dari keteladanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah ya berkata jujur, berkata cakap, ya khotibun nasa ala qadri uqulihim. Pemimpin yang baik itu bisa membahasakan permasalahan itu ke teman-temannya, gitu. Kadang bahasa ke teman yang A belum tentu bisa masuk ke bahasa teman yang B. Nabi itu kan anggotanya itu ya, maksudnya sahabatnya itu kan berbagai kalangan. Ada yang mantan budak, gitu ya. Ada yang memang pengusaha, ada yang memang anak muda, ada yang orang tua. Dan Nabi mampu membahasakan program-programnya, visi misinya ke mereka semua. Artinya apa? Kita ini harus kaya bahasa kita. Lalu bagaimana untuk bisa menjadi pemimpin yang baik? Gitu ya. Ya. Jika kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada Allah, Rasul dan wa ulul amri minkum. Artinya apa? Berarti pemimpin yang kita taati ini adalah pemimpin yang memang juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemimpinnya taat, ya masalah apapun akan Allah mudahkan dan Allah berikan solusinya. Maka dari itu, ya kalau misalnya anggotanya ibadahnya udah luar biasa, pemimpinnya harus lebih luar biasa lagi. Tapi nggak perlu diviralkan. Orang nggak perlu tahu kita mulai berapa rakaat. Ya cukup itu menjadi rahasia kita dengan Allah. Tapi untuk kalau misalnya ingin menjadi syiar silahkan, tapi bareng-bareng ngerjain. Misalnya kita punya qiyamul lail bareng atau reminder qiyamul lail misalnya. Nah, itulah pemimpin. Nah, bedanya Nabi dengan pemimpin-pemimpin yang lain, Nabi itu leader, bukan bos. Bukan cuma nyuruh aja, tapi Nabi ada di belakang, ada di tengah, ada di depan. Ya kalau bahasa Ki Hajar Dewantoro kan apa? Ingarso, Suntulodo, Ingkarso, Imadyu Mankarso, Tuturi, Handayani. Di depan sebagai teladan, di depan sebagai contoh, di depan sebagai yang bisa diikuti karena dia punya visi yang jelas. Di tengah mengayomi, di tengah melindungi, di tengah kemudian membersamai, menolong satu sama lain. Kalau ada yang kesulitan, kemudian ayo bangkit bareng-bareng, dibantu. Kemudian di belakang, melihat apakah ada yang ketinggalan rombongan nggak? Ada yang lemah nggak? Ada yang lemes nggak? Ada yang bingung nggak nih sama programnya? Ada yang bingung nggak mau ngerjain apa? Ada yang lagi ngedown nggak? Ngedown bukan karena nggak bisa ngerjain program, tapi barangkali dia punya masalah di keluarganya. Dia punya masalah ekonomi. Dia punya masalah. Mohon maaf ada teknis.
Jatuh kameranya. Ya, jadi masalah-masalah itu pemimpin juga harus tahu. Bukan harus tahu seluruhnya ya, paling nggak paham gitu. Oh ternyata mungkin ya satu hari nggak bisa ngejalanin program, jangan langsung ngejudge. Ya kita ini kan dai, jadi ngajak, jadi tahu dulu nih, oh ternyata punya masalah. Nah masalah itu kalau bisa kita bantu selesaikan, kita bantu. Paling tidak mungkin kita ringankan dulu, kita alihkan ke teman-teman yang lain. Nah ini untuk bisa menjadi pemimpin yang baik kurang lebih seperti itu. Dan masih banyak tentunya ada ya kalau misalnya Anung atau teman-teman mau ya kita saya punya bukunya yang memang khusus membahas leadership kepemimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti juga kaitannya bagaimana Nabi wafat itu Nabi nggak pusing mikirin regenerasi. Ya kan nggak usah lah sampai Anung wafat kan. Tapi nanti Anung setelah atau teman-teman yang lain setelah selesai kepengurusannya akan muncul pemimpin-pemimpin yang baru. Jadi berapa pemimpin yang dilahirkan oleh Nabi? Ada 2000 lebih calon pemimpin yang akan melanjutkan visi Nabi SAW. Ya kita nggak usah 2000, gitu kan? Karena itu memang levelnya level pemimpin peradaban. Ya minimal ada 3, 5 orang, 10 orang itu juga sudah luar biasa. Berarti kan harus ada obrolan, komunikasi yang baik, gitu ya, sehingga visi kita bisa tersampaikan. Kalaupun tidak tercapai di kepengurusan kita atau di zaman kita, bisa dilanjutkan di zaman setelah. Begitu kurang lebih. Ya. Bagaimana Kak Anu? Apakah masih ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Anu atas pertanyaannya. Kepada teman-teman, masih ada satu pertanyaan lagi. Jika ingin bertanya, kami persilakan. Cek, Assalamualaikum. Muhsin tuh, Muhsin. Asalkan kamu Sin. Ya, ini bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini terkait masih nyambung sama Pak Anung sih. Itu ini kan akan dipegang orang-orang yang emang ilmunya mumpuni gitu kan. Tapi kadang orang yang mumpuni itu nggak percaya diri gitu. Misalnya mahasiswa ini sendiri udah belajar tentang IPA dan matematika, misalnya matematika dan agama gitu kan. Tapi ketika disuruh bicara di depan ini masih takut kan. Itu bagaimana ya supaya itu bisa berani gitu tampil di depan itu dari teman-teman mahasiswa. Terus apa lagi? Itu dulu ya, Ustaz. Ya. Soalnya ilmu tanpa amal itu bohong banget. Ya. Baik. Nah, ini ada kajian tersendiri nih tentang public speaking dan membangun kepercayaan diri. Tapi singkatnya ya bahwa Nabi itu nggak instan. Jadi jangan juga kita menjudge bahwa dia punya ilmu lalu ya atau kita menilai seseorang gitu ya. Wah, ilmunya ada nih. Masa nggak bisa sih ngomong di depan gitu. Justru dia itu akan menjatuhkan dia justru gitu ya. Akhirnya bahkan bisa mempermalukan dia kalau dia tidak benar-benar mempersiapkan. Nah, Nabi pun juga tidak serta-merta bisa berbicara di hadapan 100 orang, ribuan orang, puluhan ribu orang. Tapi semuanya by design. Sekali lagi, semuanya dipersiapkan. Gitu. Maka mungkin teman-teman di sini kebagi dua jadinya. Ada yang sadar dari awal memang dia ingin berbicara di depan. Ada yang butuh dorongan dulu baru dia mau berbicara di depan. Atau baru dia bisa untuk bicara di depan. Nah, yang sadar ini bisa melakukan cara-caranya Nabi SAW. Gitu ya. Misalnya apa? Dulu Nabi SAW itu, ya kalau ini mungkin dari segi pendidikan di rumah ya, atau pendidikan orang tua, atau bisa kita lakukan dengan dekat sama orang-orang yang memang biasa ngomong, biasa bicara,
biasa public speaking. Misalnya kita ngedeket ke dosen, gimana sih caranya cari tahu. Dulu Nabi SAW tuh cari tahunya gimana? Ke kakeknya, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu dulu juga sosok pemimpin yang bijak gitu ya. Ketika berbicara di depan tuh gagah. Dan Nabi itu waktu masih kecil itu suka ikut gitu ya. Jadi cuma ngikut aja gitu. Nggak langsung ngomong, tapi ngikut aja. Jadi dia Nabi tuh ngerasain feel-nya gitu. Feeling sebagai seorang pembicara, meskipun belum bicara. Makanya nanti Nabi itu sudah pede. Itu dapat pedenya dari kakeknya. Maka Nabi dibiarin ikut rapat juga gitu kan. Meskipun cuma masih main-main gitu, lari-lari dan lain sebagainya. Tapi Nabi dengar bagaimana kakeknya menyelesaikan masalah. Kemudian, nah, Nabi pun melatihnya gitu. Melatihnya di usia-usia ya mudanya. Bagaimana Nabi berbicara ketika berdagang. Berdagang itu kan butuh lobisasi ya. Ada lobby, ada nego gitu. Nah, di situ dilatih. Dari satu orang, ke dua orang, ke tiga orang, ke banyak orang, ke satu pasar gitu kan. Nah, nanti juga dilatih dari segi ke masyarakatnya. Nah, berarti kita bisa adaptasi cara-cara ini. Pertama, mungkin ya kita bisa belajar dari orang yang pernah atau yang sudah bisa bicara di hadapan banyak orang, nggak kaku, nggak gugup, gitu ya, nggak demam panggung. Dan itu teman-teman nggak bisa instan. Sekali lagi, jangan harap kita baru sekali tampil langsung bisa jago gitu. Ini butuh proses, ya. Saya pun juga gitu ya, ketika dulu sebelum jadi dai itu sukanya MC, gitu ya. Sukanya moderator gitu, moderatin orang-orang, tokoh-tokoh. Sehingga apa? Pengalaman itulah yang membuat kita kemudian hari ini terbentuk bisa bicara di hadapan orang banyak. Nggak kaku, kemudian juga nggak demam panggung, gitu ya. Bisa semua yang ingin, kadang kan kita udah ngelis nih mau ngomong apa aja. Tapi pas ngomong tuh banyak yang nggak kesampaian kan kadang-kadang. Nah itu ada ilmunya juga, gitu. Tapi semuanya bisa, cuma tadi harus dilatih. Maka harus sediakan panggung-panggung, gitu ya. Dari mulai mungkin di kelas, ngomong di kelas, ya mulai dari ini aja nyampain pesan dosen apa, gitu. Atau mungkin ada yang jadi asdos, gitu kan, mewakilin dosen, gitu ya. Atau misalnya ya pidato-pidato singkat di program-program yang ada di BEM misalnya. Jadi perlu dilatih. Dan ketika kita melihat ada potensi orang gitu ya, pengen juga nih dia tuh lebih berilmu dari saya, harusnya dia yang bisa lebih ngomong. Tapi kan belum tentu semua orang punya potensi juga untuk menyampaikan. Nah ini juga harus dilatih. Jadi misalnya Muhsin gitu ya, ingin ada temennya nih, ya Anung misalnya jago soal pranikah gitu, karena emang belum nikah juga. Atau misalnya jago soal kepemimpinan. Pengen Anung yang berbicara, bukan Muhsin misalnya. Maka jangan langsung ditodong, bicara dong. Ya todong sih nggak masalah ya, itu jadi pembelajaran. Tapi takutnya dia jadi fobia gitu, abis itu nggak mau manggung lagi. Karena dapat respon yang nggak baik misalnya. Kan itu yang kita harapkan kan. Jadi perlu latihan, ya perlu penyampaian, ya perlu perencanaan, ya sehingga dia bisa betul-betul menjadi public speaker yang bisa menyampaikan pesan-pesan yang baik, pesan-pesan positif. Gitu mungkin. Bagaimana kamu Sil? Apakah sudah terjawab pertanyaannya tadi? Alhamdulillah sudah terjawab tadi. Dengar kan jawabannya? Alhamdulillah, karena waktu juga yang membatasi kajian kita malam hari ini, jazakallah khair Ustadz atas materinya hari ini. Semoga apa yang disampaikan semakin membuat kita menjadi umatnya yang semakin baik dan menjadikan beliau sebagai suri teladan kita dalam mengarungi kehidupan ini. Alhamdulillah, saya selaku MC dan mewakili seluruh panitia mohon maaf jika ada salah baik sikap maupun ucapan. Baiklah kita tutup kajian malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Dan doa kafaratul majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika Subhanakallahumma. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita tutup dengan pembacaan doa oleh Kak Iqbal. Kepada Kak Iqbal dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruk'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadurana wa takhushana wa tamin taksiruna ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wa findal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelumnya kepada operator boleh diambil dokumentasi untuk kajian malam hari ini. Kepada teman-teman yang masih off cam boleh dibuka kameranya. Langsung aja ya. 3, Ya. 2, 1. Slide kedua, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Baiklah. Saya tutup kembali kajian malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Jazakallah khairan. Bismillah, Ustaz. Syukur Ustaz. Wan. Ya, Ya, Kak Hanifah. semuanya yang udah menyempatkan hadir malam minggunya. Terima kasih untuk para hadirin sama teman-teman. Oke, mau evaluasi. Bentar dulu dong, ini masih ada banyak. Ini apa recordnya dimatiin? Oh iya.